Oke, selamat sore semuanya Sobat Montini. Program acara Perempuan Bicara kembali menyapa Anda semuanya di edisi di setiap hari Selasa ya. Perempuan Bicara pasti menyapa Anda semuanya. Masih bersama dengan Ivana. Dan kali ini narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya ada Ibu Siska Aring ya. Selaku THL di Taman Kota Manado, betul ya Bu Siska ya. Jadi Ibu Siska ini Sobat Montini sekali lagi adalah sebagai THL di Taman Kota Manado, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup ya, di bawah naungan dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Baik, kenapa pertanyaan saya memilih Ibu Siska? Karena Ibu Siska ini memenuhi kualifikasi sebagai perempuan yang bisa memotivasi kita semuanya. Tadi sebelum kita mau mulai rekaman, kita sudah berbicara singkat juga ya terkait dengan profil dari Ibu Siska itu seperti apa. Tapi gimana kalau kita tanya lagi nih Bu, profil dari Ibu Siska sendiri ya Sobat Montini ya. Ibu Siska Aring jadi THL di Taman Kota ini udah berapa lama sih Bu? Udah 11 tahun. 11 tahun ya. Kalau tadi sempat bahas-bahas juga ya Bu, dari awal dari tahun berapa tadi Bu? 2011 ya. Dari tahun 2011 katanya Ibu Siska ini yang jadi perempuan pertama ya, jadi THL di Taman Kota. Bahkan yang menjadi rekan kerja, mungkin bisa dibilang rekan kerja ya. Itu adalah lelaki-lelaki semua. Memang. Ini memang jadi salah satu apresiasi nih untuk perempuan ya. Nggak boleh pandang remeh nih ya sama namanya perempuan. Setuju ya Bu ya. Dari tahun 2011 sudah beberapa tahun menjadi seorang THL. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun menjadi seorang THL. Apa sih Bu yang Ibu rasakan ketika menjadi THL? Pasti dalam benak kita THL ya. Kayaknya capek ya kerja kantor gitu ya. Tapi apa nih yang Ibu rasakan menjadi seorang THL? Selama kita kerja di Dinas Lingkungan Hidup sebagai THL, senang ya. Senang, puas. Oke. Puas karena urus anak-anak toh. Jadi kayaknya mau urus anak-anak biar cuma santai-santai boleh, tapi karena urus anak-anak jadi rasa puas kerja di Dinas Lingkungan Hidup sebagai THL Taman. Ya betul. Oke. Berarti masih bisa punya waktu bersama dengan keluarga istilahnya ya. Soalnya orang kerja kan 8 jam. Oke. Dari jam 7. Dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 3. Oke. Jadi masih ada kesempatan dengan keluarga, anak-anak, cucu. Oke. Berarti kalau dari jam 7 Ibu Siska ini bangunnya harus dari subuh ya. Dari jam 5 bangun. Dari jam 5 sudah bangun. Karena mau urus sarapan anak-anak asik. Oke. Mau bawa makan di tempat kerja. Baik. Memang ini adalah salah satu yang patut diapresiasi juga. Gimana kita sebagai perempuan bisa mengatur waktu kita semaksimal mungkin kita bagi waktu kita bersama dengan yang mana waktu buat keluarga mana waktu buat kerja kita, dan mana waktu untuk urusan-urusan lainnya pasti ya. Ngurus cucu pasti pulang ya. Pokoknya pulang ambil jam 5 bangun, bikin sarapan, tinggal for anak-anak, bawa tempat kerja. Sore pulang, boleh sama-sama di anak-anak, boleh kerja, boleh cuci baju. Tuh, sama-sama di anak-anak. Lelah toh pasti Kang. Tetap lelah tapi semangat. Asik. Memang tetap harus semangat semangat. Tapi ingat juga loh Bu, jaga kesehatan di tengah pandemi. Sudah pasti. Iya. Jangan sampai kita jatuh sakit. Apalagi kalau kita istilahnya sampai kecapean, kelelahan, ini juga bisa membuat kita jatuh sakit, betul Bu Siska ya. Tapi tetap harus kondisi. Itu dia yang paling utama juga. Baik, kalau Ibu Siska sendiri profesi sebagai THL di Taman Kota Manado ya. Apa aja sih Bu sebenarnya yang Ibu Siska kerjakan sebagai THL? Kalau orang khusus taman. Oke. THL khusus taman. Jadi orang dari Boboca Malalayang toh? Iya. Boboca Malalayang sepanjang Boulevard sampai di belakang Multimart. Oh siap, oke. Baru di stadion, baru di Patung. Patung mana ini Bu? Banyak patung di Kota Manado. Patung bahu. Oke. Berarti tiap pagi itu Bu, Ibu pekerja. Tiap pagi orang satu tim, 5 orang. Tim 5 orang, perempuan semua.
Ada laki-laki satu. Ada laki-laki satu. Jadi Itu bagaimana 5, Bu orang dia 5 bekerja? itu yang kerja dari bocah Heeh. sampai di pokoknya seputaran trampe lokasi Oke. Tapi kalau ada bantuan-bantuan lagi ada minta bantuan dari lain, Di orang lokasi pindah lagi. lain, Seperti Kang. ini orang ada minta bantuan di belakang Di ini mana? bikin taman PKKP taman. Oh, yang di bahu tadi Yang Ibu di sempat bahu, bilang iya. ya. Jadi orang di situ, orang 5. Jadi yang kerja Bu di situ sebagai THL kota itu tanam-tanam bunga, Tanam bunga, bikin bersih bunga, tata-tata bunga. Oh, Iya. begitu. Kon tuh bunga-bunga itu dapat dari mana dang, Bu? Itu bunga orang ada khusus pembibitan di arah bandara sana. Berarti ambil dari sana. Ambil di sana, ya. Oh, ambil dari sana. Oke, baik. Itu adalah salah satu pekerjaan yang kalau di notabene ini Bu memang khusus perempuan. Iya. Tapi nggak ada salahnya untuk laki-laki juga bisa kerja pegang iya. bunga. Memang harus ada laki-laki karena bantu-bantu angka bunga, angka sampah. Iya, betul. Iya. Jadi Bu, sejauh ini Ibu Siska umur berapa sekarang? 60. 60. Sudah termasuk usia yang ini juga ya Bu ya, yang Tapi tetap semangat. istilah bekerja paling langsung rasa lelah atau bagaimana? Soal lelah kita mungkin enggak rasa lelah karena semangat kerja atau lihat itu anak, lihat itu cucu. Jadi itu semangat tetap ada. Tambah lagi orang kerja ini dia katut dari atasan selalu pantau, jadi lebih semangat. Dikontrol terus, Kang. Dari kepala dinas, dari kabit, dari torampe sek, torampe ibu kasih, tetap pantau orang jadi orang katut semangat kerja. Oke, biasa Kang Bu, kalau biasa dipantau jadi ndak nyaman nih sama Ndak, dari lebih atasan semangat pantau. orang. Lebih semangat. Ini kebalikan lebih semangat, Iya. Kang. Mantap Bu Siska. Iya. Baik, Bu, sebagai THL di Taman Kota ini bagi waktu bersama dengan keluarga bagaimana, Bu? Pokoknya kita jam 5 bangun, bikin sarapan for anak-anak, baru bawa makanan di tempat kerja. Jam istirahat siang, kalau boleh mau ambil kesempatan sama-sama di anak-anak, pergi sama-sama di anak-anak bareng 1-2 jam, baru balik lagi kerja. Oke. Jam 3 pulang, sama-sama di anak-anak lagi Jadi tetap semangat kerja. Tetap semangat Karena ya. ada lihat anak-anak, lihat cucu. Tapi anak-anak kerja juga Bu semuanya atau bagaimana? Ada yang kerja, ada yang masih sekolah Alkitab. Oh, sekolah Alkitab. Oh, mantap Di Palembang. nih. Oke. Ibu Siska sebenarnya dulu punya cita-cita nggak sih? Waktu masih kecil, pasti kan kalau dari sekolah misalnya nih ya, pengalaman waktu masih SD, guru tanya, mau suka jadi apa pas besar? Ya sebenarnya kalau mau iko sebenarnya suka jadi guru. Tapi begitu orang tua susah sampai tidak tercapai. Biar aja ada anak-anak, ada cucu yang mau kasih terus. Yang mau kasih terus. Ini juga memotivasi Sobat Muntini untuk kita semuanya ya. Iya. Kalau mau sekolah, kalau orang tua masih istilahnya mampu ya tetap semangat. Iya, apalagi harus. untuk kita sebagai perempuan. Sudah cuma dengar tuh kata-kata orang yang bilang ndak guna kok sekolah tinggi-tinggi tetap di dapur. Ibu Siska pasti ndak setuju toh? Kita ndak setuju. Ndak setuju, betul. Memang kalau orang bilang biar lego nih mau sekolah sampai di mana tetap di dapur. Iyo, orang memang tetap di dapur. Sedang orang kan so deng pangkat asih tetap di dapur Tapi kalau orangnya nak mau sekolah mau jadi apa? Toh? Iya, setuju. Ini memang Tetap memotivasi mesti sekolah. Kita semua sebagai perempuan Bu Iya, Siska ya. harus. Saya juga waktu tadi sempat Baba cerita di Ibu Siska sempat memotivasi diri sendiri. Memang Bu, kalau torang apalagi punya banyak pekerjaan, bukan banyak sih, beberapa pekerjaan. Torang sering kali ngeluh. Memang pasti ada waktu tersendiri buat torang samo mengeluh. Iya. Aduh, so lelah kerja, belum mau sampai rumah lagi, masih mau bekerja lagi di dapur. Tetapi sebegitu harus
harus tetap dilaksanakan. Iya, harus laksanakan. Tanggung Siap jawab. laksanakan. Iya. Karena itu adalah tanggung jawab Tanggung yang jawab, harus kita iya, lakukan iya. bersama. Sama, iya. Oke, baik Bu Siska. Di tengah pekerjaan Ibu Siska sebagai THL di Taman Kota dan juga yang sudah berkeluarga, Bu Siska ya. Kenapa alasan Ibu tetap bekerja itu apa? Pastikan banyak orang pikir, oh kita ini so menikah, so ada anak. Iya. Kalau kita usia so begini, apalagi kita perempuan, ya sudah kita di rumah Jo. Iya. Alasan Ibu Siska tetap bekerja itu apa sih Bu? Alasan saya memang tepat. Karena saya sudah tidak punya suami, sudah janda. Toh. Oke. Mau urus anak, urus cucu, salah-salah mau harap anak-anak toh. Jadi tetap kita seorang ibu harus berusaha. Pokoknya sebagaimana kita masih mampu, kita harus berusaha. Sudah berapa lama nih Bu? Hitungan sendiri ya mengurus anak-anak. Hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun. Memang suka duka pasti ada Bu ya. Memang apalagi suka duka. Kalau di awal-awal mungkin kalau bisa dilihat flashback Bu. Iya. Memang kalau pikir-pikir aduh sudah Jo. Nanti anak-anak Jo. Tapi itu yang tadi Ibu Siska bilang, ini adalah pekerjaan. Ibu Siska tetap harus semangat, mengingat juga anak-anak ada di rumah, anak cucu juga di rumah. Jadi kalau masih kuat, tetap selagi kerja. masih mampu harus. Apa boleh buat kalau memang sudah mampu? Kalau sudah memang mampu. Kalau kurang mau ikut anak-anak sudah juga Mama. Oh jangan, Mama masih boleh, masih mampu. Semangat Mama. Oke, jadi kalau anak mau semangat kasihan tuh anak-anak. Oh jadi yang masuk hitungan di sini keluarga juga yang memotivasi untuk Ibu Siska tetap kerja sampai sekarang ini ya? Iya. Harus. Harus wajib kudu. Baik, Bu Siska, di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini kita udah tahu juga ya. Kalau virus corona itu sudah hampir 2 tahun, ya. Apalagi untuk Kota Manado, ya kita tetap juga harus bersyukur karena Kota Manado untuk sekarang ini bukan zona merah lagi, tapi zona orange. Menurut Ibu Siska, selama masa pandemi seperti sekarang ini, apa yang Ibu rasa? Tantangan tersendiri yang Ibu Siska rasakan ketika harus bekerja, kemudian juga mengurus keluarga. Ya kalau kita, yang penting orang harus jaga kesehatan. Di samping orang kerja, jaga kesehatan, juga harus kondisi. Jadi mesti begitu. Begitu juga anak-anak. Kita bilang pokoknya yang penting protokol harus ikuti. Berarti sampai rumah mandi dulu Kang langsung. Mandi dulu. Pokoknya sampai rumah lepas tas, mandi, baru duduk di anak-anak. Oke. Duduk sedikit, sudah semua tanya Pak anak-anak. Ada baking apa? Kalau Ibu Siska sendiri sebenarnya pas di masa pandemi seperti sekarang ini mungkin dulu ya punya keinginan untuk Bu, bantu keluarga aja di rumah. Mungkin stay at home atau diam di rumah aja. Apalagi kita udah tahu kalau kondisi pandemi ya ini mudah terpapar, nggak pandang bulu sebenarnya ya. Tapi ada juga yang bilang untuk usia rentan ini juga harus jaga-jaga. Iya, memang. Memang sudah anak-anak bilang, Mama seumur. Sudah joma, jangan kaget mau sakit. Oh enggak. Yang penting orang harus protokol. Jaga tuh kesehatan. Kondisi makan terus. Jangan komang orang kurang mau ikut akan tuh salah-salah komang kalau orang kurang mau badiang di rumah. Mau makan apa orang kalau kurang badiang di rumah. Berarti harus. Ibu Siska sendiri sebenarnya punya keinginan gak sih Bu untuk badiam di rumah? Ya kalau bilang keinginan, siapa nih mau kalau cuma mau badiam? Semua suka. Tapi kasihan dengan kondisi, toh harus bekerja. Kalau cuma mau bilang suka badiang di rumah, siapa nih mau? Mau badiang tarik kuat di rumah? Yang ndak kerja, tapi kasihan itu tanggung jawab. Orang harus laksanakan. Oke. Untuk Ibu Siska sendiri berarti tadi belum sempat tanya ya Bu. Ibu Siska ini kerja dari hari apa sampai hari apa? Dari hari THL. Senin sampai hari Sabtu. Senin sampai Sabtu berarti off cuman di hari Minggu. Iya. Tanggal merah? Kerja. Tanggal merah tetap kerja.
Oke, berarti itu walaupun tanggal merah tetap dipantau ya sama tetap dipantau. sama Kadis, Kabid dan lain sebagainya. Iya. Oke, kerja selama 8 jam dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pekerjaan mengurus taman kota, Bu ya. Iya. Oke, Bu Siska, di tengah kondisi juga yang seperti sekarang ini, menurut Ibu Siska, apa yang harus kita sebagai perempuan lakukan biar walaupun di tengah kondisi pandemi, usia juga yang sudah mulai bertambah ya, istilahnya bertambah setiap tahun, apa yang harus kita sebagai perempuan lakukan biar kita tetap semangat untuk bekerja? Ya, kita harus semangat karena kasihan toh. Kalau nak mau bekerja, kasihan anak-anak, cucu, juga diri sendiri. Toh, tadi orang harus semangat kerja. Kalau nyandak semangat, biar mau suka kasihan mau baking apa, mau haga-haga orang kasihan orang. Jadi harus semangat kerja. Mungkin ada lagi, Bu, supaya kita sebagai perempuan bisa lebih termotivasi lagi. Kalau mungkin ada di luar sana yang mungkin usianya nih baru seperti saya ya, 20-an tahun. Baru kerja sedikit, mungkin langsung bilang, so banyak tapi kerja. So di mau bikin apa-apa. Oh, itu bodoh itu. Aduh. Itu bodoh itu. Berarti itu nyandak suka bijaksana. Oh, harus bijaksana. Baik. Selain itu bijaksana juga, kebijaksanaan kita tetap harus dipakai juga ya. Orang harus pikir, aduh kita mau bikin ini, kita mesti bikin cepat ini supaya kelar ini satu, boleh bikin ini supaya kita boleh istirahat. Jangan paksa komang. Jadi harus orang semua kerjaan orang harus pikir. Juga ada bijaksana. Kerja ini orang bijaksana cepat supaya kelar. Iya. Oke. Supaya boleh kerja lain. Supaya boleh kerja lain, Kang. Seperti Bu Siska bangun dari subuh. Iya. Sudah mengurus keluarga, bawa bekal. Asik pulang di rumah. Masih sore-sore masih cuci baju. Mau basuh. mau masak apa anak-anak suka makan. Jadi berarti pas pulang langsung tanya mau suka makan apa. Oh, asik. Kalau anak-anak mak beli tahu kok mau goreng. Ayo, beli. Nanti mak goreng. Oke. Harus orang harus bijaksana. Oke, Bu Siska, kita udah tahu kalau di tanggal 17 kemarin adalah hari ulang tahun Republik Indonesia ya, yang ke-76 tahun, dengan tema yang diambil itu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Mumpung ini masih dalam suasana juga kemerdekaan ya, karena masih bulan Agustus. Apa nih yang menjadi harapan Ibu Siska untuk negara kita? Sekaligus Ibu juga tetap memotivasi untuk kita sebagai perempuan, karena ini adalah program acara perempuan bicara. Sebagai motivasi saya, mungkin lebih baik, lebih bagus tuh orang harus lebih semangat mau ini supaya orang ke kota Manado ini atau dimanapun orang boleh sehat, boleh dan hilang ini corona ini. Supaya orang semangat semua. Semangat ya. Iya. Mungkin Ibu juga bisa memberikan ini ya, masukan atau bahkan sekaligus mengingat juga untuk kita semuanya. Ayo kemana-mana, seperti Bu Siska tadi pakai masker ya. Iya, harus. Apalagi kalau yang tidak taat sama protokol, Bu Siska ya, agak geram sebenarnya kita ya. Iya. Marah-marah sedikit. Kita sedang coba di rumah. Pakai masker. Masker, ada hand sanitizer. Oh. Harus. Di mana mau jalan akan harus bawa itu. Karena mau menjaga kesehatan. Bukan cuma orang kesehatan, juga kalau di oto ada teman-teman toh. Juga tempat kerja ada teman-teman. Juga di rumah ada anak, ada cucu. Jadi harus jaga protokol. Baik. Oke, Bu, satu lagi, Bu, sebelum kita closing statement, mungkin Ibu bisa memberikan motivasi kepada para orang tua atau mungkin khususnya perempuan. Walaupun kita bisa lihat contoh nih Sobat Montini dari Ibu Siska yang katanya sudah hidup sendiri ya, janda, sudah ditinggal suami tercinta. Sudah 10 tahun tadi Bu ya, sudah 10 tahun ditinggal suami tercinta, tapi tetap semangat juga nih untuk menjalankan kehidupan. Silakan Bu Siska, mungkin bisa kasih motivasi. Buat teman-teman. Iya, panggil teman-teman atau Sobat Montini aja Bu. Iya. Sobat Montini. Atau Sobat Montini, dimanapun berada, harus semangat. Sebagai kita perempuan, harus tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.
walaupun kita sudah usia, umur sudah lanjut, tetap semangat. Jangan putus asa, harus semangat. Setuju. Jangan dengar-dengar orang bilang, oh ini itu, jangan. Orang harus semangat. Jangan orang cuma bikin tako pat orang, jangan. Apa nih Bu yang bikin tako? Kaget orang bilang, jangan di situ dia ada corona, enggak. Oh gitu. Iya, orang harus semangat. Ada orang pe opak manis di atas juga ini pat orang. Jadi orang harus semangat karena minta pak Tuhan supaya Tuhan kasih selalu kesehatan, kekuatan, kemampuan. Ya, tetap bekerja walaupun tetap juga bekerja. Walaupun dia pandemi begini, orang harus kerja. Oke. Biar pandemi kontoran cuma pada yang di rumah makan apa. Jadi harus kerja. Baik. Oke, Bu Siska, mungkin bisa langsung aja kasih closing statement. Closing statement ya di program acara Perempuan Bicara kita di edisi hari ini. Silakan. Bisa langsung kasih closing statement, kasih apa sih namanya, kita bisa lebih mengingat pandemi. Tadi udah Ibu Siska bagi ya, gimana caranya biar bisa tetap jadi perempuan kuat, perempuan tangguh, seperti halnya sosok Bu Siska ini. Silakan Bu Siska. Pokoknya kita minta Pak seluruh teman-teman atau seluruh ini Sobat Montini. Minta supaya harus protokol, jaga kesehatan, semangat kerja. Harus semangat. Semangat dimanapun kita pergi dan berada tetap harus semangat. Oke. Harus jaga protokol. Oke, itu aja Bu? Iya. Cukup? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Ibu Siska Arin selaku THL di Kota Manado. Dan sebagai informasi juga nih Sobat Montini, Ibu Siska ini ngambil jam istirahat ya, buat bisa bergabung bersama dengan Radio Montini. Kasih waktu nih untuk kita semuanya. Untuk saya wawancara kepada Ibu Siska, saya ucapkan banyak terima kasih Bu Siska ya. Tetap semangat kerja, jangan pantang menyerah. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Salam juga untuk teman-teman kerja ya. Dan tetap sehat. Amin. Soalnya ini mau balik kerja lagi. Ini semua jam istirahat. Jadi ada ambil jam istirahat ini. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Terima Siska kasih ya. sama-sama. Oke, dan Tuhan Sobat berkati Montini, semua. Tuhan memberkati juga. Dan Sobat Montini, saya Ivana yang tugas untuk program acara Perempuan Bicara harus pamit. Nantikan program acara Perempuan Bicara di hari berikutnya ya. Di setiap hari Selasa, di tiap 2 minggu hadir untuk Anda semuanya. Sekali lagi saya Ivana pamit, tetap dengan protokol kesehatan, stay safe and keep healthy. Sampai jumpa.